Baik, silakan berdoa dulu. Baik, IPA 3 ya. Baik, kita lanjutkan materi yang lalu ya. Materi yang lalu kita sudah sampai di ini. Kecepatan sesaat. Ingat saya itu kecepatan sesaat. Oke, sudah kita mulai aja ya. Baik, untuk yang hari ini nanti kita lanjutkan ke besaran yang keempat ya. 4 kecepatan itu sudah, berarti ini kelima. Kelajuan. Oh, bukan kelajuan, perlajuan. Biru ya. Menghapusnya ini. Jadi kita masuk ke perlajuan. Nah, perlajuan ini termasuk besaran skalar ya. Masuk besaran skalar. Kalau skalar berarti dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Nah, jadi untuk perlajuan ini berarti dia adalah perubahan kelajuan setiap satuan waktu. Jadi ini ada perlajuan, ini adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Ini ya. Secara definisinya seperti ini. Kelajuan ini kan besaran skalar, waktu skalar, maka perlajuan juga skalar. Ya. Kemudian yang ke-6, besaran dalam gerak lurus, nanti ada yang namanya percepatan. Kalau percepatan, ini adalah besaran vektor. Yang ke-6, ini adalah percepatan. Nah, ini adalah besaran vektor. Nah, definisinya berarti nanti percepatan ini sama dengan perubahan kecepatan. Nah, kecepatan ini vektor, waktu, setiap satuan waktu. Nah, waktu itu adalah skalar. Jika nanti jadinya vektor. Ini ya. Oke, jadi itu adalah kecepatan dan perlajuan dan percepatan. Ya. Masing-masing hampir sama, tapi cuma bedanya ini skalar, kalau yang ini vektor. Ya. Kalau vektor berarti memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, kemudian untuk nanti ada ini ya, ada percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-rata berarti nanti ini. Nah, percepatan bisa menggunakan A ya hurufnya. Rotasinya A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan atau ini waktu tempuh, sisih waktunya, waktu awal dan waktu akhir. Ya. Nanti boleh tuliskan jadi V akhir PT min V0 per T
akhir, ya, ini anggap saja V1 juga boleh. V1 ini V1 min T ya, T1 min T0. Jadi ini adalah kecepatan akhir, kemudian yang V0 itu adalah kecepatan awal. Ya. Kalau T1 berarti itu kecepatan waktu akhir yang diketahui, kalau T0 adalah waktu awal pengamatan. Ya. Jadi ini persamaan untuk percepatan rata-rata. Itu percepatan rata-rata jadi ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah percepatan sesaat. Ini ya, jadi ada percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan sesaat berarti nanti menggunakan A, ini adalah dV per dt. Jadi menggunakan diferensial, ya. Yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu sudah dibahas bagaimana cara menggunakan operator diferensial ini, ya. Jadi ada dV per dt. Jadi kalau diringkas, maka nanti dari perpindahan atau persamaan posisi, ya. Nanti kalau diturunkan, didiferensialkan, terkena D per dt ini menjadi apa? S menjadi perpindahan menjadi kecepatan. Diturunkan lagi menjadi percepatan. Ini, ya. Ini posisi kecepatan percepatan. Jadi kalau kena diferensial seperti ini, maka nanti akan berubah. Jadi ada S dan V, kemudian menjadi A. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau dibalik, nanti ada integral namanya. Tapi ini belum diajarkan masalahnya ya di matematika. Jadi ada A, kemudian diintegral terhadap waktu, maka jadi V, diintegralkan lagi terhadap waktu, ini menjadi S. Jadi kalau mau balik ke sana, kita pakai integral. Ya. Menggunakan integral. Nah, perlu diingat yang lalu sudah kita bahas, untuk diferensial, kemarin kan ini ya, dari A X pangkat N, maka akan menjadi N kali A X pangkat N min 1. Tapi kalau integral ini ya, dari AX N dx gitu ya. Oh, ini bukan T ya, tapi X. Maka kalau ini jadinya seperti ini. Jadi ada A X N plus 1, pangkatnya ditambahkan ya, per N plus 1. Ya. Jadi ditambah dulu pangkatnya. Pangkatnya ditambah, kemudian jadi pembaginya. Oke. Ini adalah integral, kalau mau membalik. Nanti ada batasnya, misalkan ada X0 sampai dengan X, karena nanti dimasukkan di sini, X0 adalah X. Ini masalahnya di matematika ini, ya. Di matematika, itu kelas 12, kalau nggak salah. Seingat saya di kelas 12. Nanti diajarkan di kelas 12. Oke, gitu ya. Jadi ini namanya turunan, ini namanya integral. Ya, jadi operator ini namanya integral. Nah, ini namanya integral. Oke. Kalau ini diferensial atau turunan, ya, bukan contekan ya, turunan. Turunan dalam bahasa matematika nanti bahasa kita biasanya matematika turunan. Integral dan kemudian diferensial. Nah, silahkan kalau sudah selesai. Sebelah timur sudah atau belum? Sebelah timur.
Nah, ya. Nah, sekarang saya beri contoh soal, nanti kita bahas bersama. Contoh ini nah, sekarang contoh ya, ada sebuah benda bergerak dengan bersamaan posisinya adalah saja S gitu ya. S ini adalah T kuadrat plus 3T pada arah sumbu X ya. Jadi dia bergeraknya mendatar. Lurus ini. Jadi persamaan geraknya dalam meter ya. Kemudian tentukan gitu ya. Tentukan yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon sampai antara T sama 1 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Kemudian yang kedua, kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. Kemudian yang ketiga, percepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Jadi kalau rata-rata itu biasanya ada T-nya 2, ya. T awal dan T akhir. Kalau sesaat T-nya hanya 1 pada saat ini saja. Gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah percepatan saat ya, percepatan saat T sama dengan 2 sekon. Nah, jadi itu. Satu soal ada 4 pertanyaan. Ya. Kita akan menjawab atau membahas dulu mulai dari yang nomor 1. Ya, mulai dari yang nomor 1. Kita mulai dari yang nomor 1. Mencari kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, berarti harus tahu posisi awal dan posisi akhir. Ya. Nah, nanti silahkan sambil didiktikan ya. Oke. Sekarang ini, nomor 1. Nomor 1 ini kan kita mencari V rata-rata. V rata-rata berarti kan delta S per delta T. Ya. Berarti S-nya pada saat 3 sekon dan pada saat 1 sekon. Per T3 min T1. Sekarang coba kita masukkan ke sini berarti. S-nya kan ini ya. Nah, berarti pada saat T-nya 3, S-nya berapa itu? Berarti kan ada 3 kuadrat. Ini nomor 1 ya. 3 kuadrat ditambah, 3 kuadrat tambah 3 kali 3. Ya. Kemudian pada saat T-nya 1, jadi ada 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Ya. Jadi dimasukkan aja waktunya ini. T-nya dimasukkan ke sini. Ya. Nah, masing-masing pada arah
I. Nah, ya, masing-masingnya di I. Oke, kemudian T-nya berapa berarti? T-nya ya berarti 3 dikurangi 1. Nah, ini berapa ini? 3 kuadrat tambah 3 kali 3. 9 tambah 9, ya. 18. 18I dikurangi dengan 4I per 2. Berarti ini 14 per 2I atau 7I. Satuannya apa? Meter per sekon. Jadi itu adalah kecepatan rata-rata. Jadi kalau kecepatan rata-rata harus tahu posisi akhir dan posisi awal. Jadi biasanya ada interval waktu, ya, antara T sekian sampai dengan T sekian. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat berarti P sama dengan ds per dt. Didiferensialkan. D per dt dari T kuadrat plus 3T. Nanti pada arah I. Berapa ini turunannya? T kuadrat. Berarti 2T. Ya, pangkatnya turun, jadi pengali, terus pangkatnya dikurangi 1. Langsung saya tulis ya. Saya tulis 1 bisa saya, nah, saya tuliskan 2 min 1 saya. Kemudian yang ini, pangkatnya ini kan 1. 1 kali 3, 3. Kemudian T pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, ya. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 ya, bukan dikalikan 0 ya. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi ini hanya ini. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Kalau untuk mencari kecepatan pada saat 2 sekon, berarti T sama dengan 2, maka V kita terus V2 gitu ya. Maksudnya pada saat T-nya 2 ya. Sama dengan 2 kali 2 plus 3I. Berarti ini adalah 2 kali 2 4 tambah 3 7 I meter per sekon. Kebetulan pas sama, tapi tidak harus sama ya. Coba kalau misalkan T-nya 4. Kalau T-nya 4, berarti kan ini V4 ya. V4, berarti ya 2 kali 4 plus 3 I. Berarti ini adalah 8 tambah 3, 11. Ya, 11 meter per sekon. Ini pada arah I ya, 11I. Jadi maksudnya adalah kecepatannya adalah sebesar 11 meter per sekon pada arah sumbu X positif. Kalau misalkan sumbu X positif itu adalah arah ke barat, berarti itu ke barat. Atau kalau ke timur, berarti itu ke timur gitu ya. Tinggal nanti mengikuti di soal itu arahnya kemana. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah percepatan rata-rata. Ya. Kalau percepatan rata-rata berarti nanti adalah A sama dengan V3 min V1. Kenapa kok 3 dan 1? Ya karena di soal itu mintanya antara T1 sama dengan T3. Ya, per T3 min T1. Nah, sekarang V3 pakai yang mana? Ya masukkan ke persamaan ini ya. Jadi dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan ini. Jadi kalau T-nya 3, maka 2 kali 3 ya, berapa? 6 ya. Jadi 2 kali 3 plus 3 dikurangi 2 kali 1 plus 3 per 3 min 1. Ini pada arah I semua ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi ini ada 9 min 2 kali 1 tambah 3, 5 per 2 I. Berapa ini? 4 bagi 2? 2. Berarti 2 I
meter per sekon kuadrat. Ini namanya percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat diturunkan. Jadi ada A sama dengan turunan dari V terhadap waktu. Mana yang diturunkan? Yang ini ya. Yang hasil penurunan ini. Jadi ada diferensial dari 2T plus 3I. Turunan dari 2T jadi berapa? 1 kali 2? 2. T pangkat 0? 1. Ya, 3 diturunkan terhadap T. Ada T-nya pada ini? Tidak ada T-nya, no? Kalau tidak ada T-nya, maka nanti hasilnya 0. Jadi 3-nya hilang. Ya, tinggal 2 saja. 2I meter per sekon kuadrat. Kalau T sama dengan 2, maka nilai A-nya berapa? Kalau T-nya sama dengan 2, maka nilai A-nya berapa? Nilai percepatannya. Nilai percepatannya berarti ya tetap 2. 2I meter per sekon kuadrat. Kalau T sama dengan 4, nilai A-nya berapa? Ini A2, ini A4. Ada T-nya pada ini? Ada T-nya, berarti nilainya tetap. Inilah yang kemudian disebut sebagai GLBB. Nilai percepatannya dari waktu ke waktu tetap. Ya. Jadi nanti adalah namanya GLBB. Tidak ada unsur T-nya. Kalau ini masih ada T-nya, berarti apa? Kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Oke, silahkan dicatat dulu. Apa? Oke, silahkan catat dulu. Ini saya absen dulu ya. Sambil mencatat, ini akan saya absen. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, ini sudah. Ya, yang penting nanti bisa membedakan ya. Kalau mencari kecepatan rata-rata, berarti harus ada selisih posisi. Ya. Kalau percepatan rata-rata, berarti nanti harus tahu posisi selisih kecepatan. Tapi kalau sesaat, berarti harus melalui diferensial, diturunkan. Gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat waktu tertentu. T-nya hanya 1. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ini materi gerak lurusnya. Ini kan masih besaran-besaran dalam gerak lurus. Jadi gerak lurus nanti terbagi menjadi 2. Ya, gerak lurus terbagi menjadi 2. Ada yang pertama adalah kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan. Ini adalah GLB. Ya, GLB. Gerak lurus beraturan. Di SMP mestinya sudah, ya. Ketika di SMP mestinya sudah gerak lurus beraturan. Cirinya, siapa yang masih ingat? Ciri GLB. Cirinya apa? Yang pertama, GLB itu apa cirinya? Kecepatannya bagaimana? Ya, kecepatan konstan atau tetap. Kemudian yang kedua, percepatan nol. Ya, karena kecepatannya konstan atau tetap, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti tidak memiliki percepatan atau percepatannya nol. Ya, karena itu konstan itu tadi. Ya. Nah, contoh sekarang ini. Oh ya, untuk persamaan dalam GLB nanti hanya ada satu, jadi ada S sama dengan V kali T. Ini ya.
Dan bahasan kita nanti adalah geraknya gerak lurus, gitu ya. Oke, saya menjelaskan sekian banyaknya ini, matematikanya banyak ternyata ya, banyak sekali. Nah, sekarang bisa atau menunjukkan contoh gerak lurus itu bisa ya. Jangan ngitung bisa, tapi contoh gerak lurus tidak tahu. Contoh gerak lurus gitu. Apa kira-kira? Yang paling sederhana gitu. Contoh gerak lurus. Nah, tanpa memperhatikan GLB atau GLB ya. Gerak lurus berarti apa? Ya, misalkan saya menjatuhkan apa? Penghapus ini ya. Kalau jatuhkan, nah gitu. Tambah kotor ya. Itu geraknya berapa? Gerak lurus. Kenapa disebut gerak lurus ya? Lintasannya kan lurus gitu saja. Tidak belok gitu ya, atau tidak melingkar. Jadi ini termasuk gerak lurus ya. Jadi nanti bisa mengerjakan ini, tapi contohnya nggak tahu gitu ya, jangan-jangan gitu ya. Oke. Dan ya banyak sekali contoh-contoh gitu ya. Jadi kalau misalkan yang penting kalau seperti ini, nah, saya juga gerak lurus ini. Lintasan saya kan lurus. Perkara kemudian saya belok, ya ini kan campuran ya. Tapi di antara titik 1 dan titik 2 itu, saya melakukan gerak lurus. Jadi intinya gerak lurus itu bisa kita lihat dari lintasannya. Lintasannya lurus. Nah, kemudian yang pertama adalah GLB. Kalau GLB berarti ini, kecepatan konstan. Percepatannya 0. Ya, itu cirinya. Dan nanti akan saya berikan contoh. Ya. Kita kemudian akan mencari hubungan antara S dan T, kemudian antara V dan T, itu seperti apa. Contoh ininya. Oh ya, S ini ya sebagai keterangan ya. Ini perpindahan berarti. Perpindahan. Satuannya boleh perpindahan. Meter. Ya. Kalau V kecepatan. Satuannya meter per sekon. T berarti ini adalah waktu. Berarti satuannya sekon. Ya. Persamaannya hanya satu ini. Contoh misalkan S adalah 3T plus 1 meter. Ya. Contohnya itu. Jadi benda bergerak, kecepatannya, posisinya adalah 3T plus 1 misalkan. Ya. 3T plus 1. 3T plus 1. Kemudian, maka V-nya berapa? Dari sini V-nya, langsung coba diawang-awang. Ini kan pangkat 1 ya. 3 kali 1, 3. T pangkat 0, 1. 1 diturunkan lagi menjadi T, berapa ini? Diturunkan terhadap T, 0. Berarti ini kan hanya 3 I meter per sekon. Sekarang A-nya berapa? A berarti kan turunan dari V. V-nya samaannya V. A-nya berarti berapa? Ini kan dV per dt. 3 diturunkan terhadap waktu. Hasilnya? Masa lupa? Tadi kan bisa toh? Ya nggak ada T-nya, berarti 0. Ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kan kelihatan toh. Kecepatannya konstan, maksudnya di sini tidak ada T-nya. Untuk T berapapun, nilainya V-nya itu adalah 3. T-nya 1 ya 3, T-nya 2 ya tetap 3, T-nya 4, 3. T-nya 100 ya tetap V-nya 3 meter per sekon. Ya. A-nya 0. Kenapa kan 0 ya? Ini kan nilainya terus 3. Berarti tidak ada perubahan terhadap waktu. Ya. Maka ini contoh yang GLB. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat grafiknya. Karena grafik antara S dengan T, ya, hubungan antara S dan T. Ini S, kemudian ini adalah T. Caranya bagaimana? Masukkan aja ke sini. T-nya 0, kita mulai dari T0. T0, S-nya berapa itu?
T-nya 0 berarti S-nya 3 kali 0 berapa? 0 tambah 1. 1. Berarti ketika ini ya, ketika ini 0, ini udah 1. Ketika T-nya 1, S-nya berapa? 4. Ya, 3 kali 1 plus 1. Dari sini ya. Jadi 4. Akan sini. Kemudian kalau T-nya 2. Ya. 7. Nah, maka nanti kalau digambarkan kurvanya itu berupa garis lurus. Ya. Tidak harus mulai dari 0 ya. Ya, boleh mulai dari 0 boleh. Bisa juga. Kalau di sini tidak ada. Ya. Satunya tidak ada, berarti misalkan 3T gitu aja ya. Misalkan 3T ya berarti ketika T-nya 0 ya 0. Gitu ya. Jadi boleh. Ini contoh ya. Ini adalah contoh grafik hubungan antara S dan T. Jadi ketika digambar kurvanya atau grafiknya, maka berupa garis lurus. Ya, berupa garis lurus. Itu cirinya untuk GLB. Ya, untuk GLB cirinya S dan T-nya berupa garis lurus. Nah, sekarang hubungan antara V dan T. Grafik antara V dengan T. T, kemudian sini adalah V. Ketika T-nya 0, V-nya berapa? 3. Ketika T-nya 1, V-nya ya 3. Tetap sini 3 ya. Ketika T-nya 2, V-nya 3. Ketika ini 3, V-nya ya 3. Sehingga kalau digambar, gerak benda kalau GLB, V-nya selalu seperti ini, datar. Apa maksudnya datar di situ? Jadi nilainya setiap saat itu tetap. T-nya 0 ya 3, T-nya 1 ya 3, T-nya 2 ya 3. Jadi itu ya, istilahnya mengenali ciri-ciri dari gerak yang GLB. Nah, gitu ya. Nah, jika kalau misalkan nanti diberikan seperti ini, kalau misal contoh lagi gitu ya. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Kalau A-nya jelas A-nya 0, gitu ya. A-nya nggak ada. Contoh kalau misalkan kalian diberikan kurva seperti ini. Ini adalah T atau grafik ya. Kemudian grafik itu bentuknya seperti ini. Kalau misalkan ini adalah A, B, C, D. A, B, C, D. Ya. Manakah bagian yang benda itu mengalami gerak lurus beraturan? AB, BC, atau CD? Bagian ya? B, C. Ini adalah GLB. Ya, kok bisa Pak? V-nya datar. Berarti setiap saat antara T ini, antara TB sampai dengan TC nilai V-nya up. Maka harus bisa mencari mana bagian yang benda itu mengalami gerak lurus beraturan. Dengan cara memperhatikan di sini. Ya. Jadi grafik hubungan antara V dan T untuk GLB itu selalu datar seperti ini. Tapi kalau S dan T, maka nanti contoh lagi. Kalau misalkan diberikan grafik lagi, ya kalau yang ini AB nanti apa? AB itu. AB nilai kecepatannya berubah atau tetap? Berubah. Semakin besar atau semakin kecil? Besar. Maka nanti adalah GLBB karena berubah ya. Lurus. Ini juga GLBB. Nah, ini
GLBB dipercepat, ini GLBB diperlambat. Sekarang kalau misalkan diberikan kurva seperti ini, ini adalah S, ini adalah T, kemudian bentuk grafiknya sama dengan itu. Ini. Misalkan seperti ini. Ini adalah A, B, C, D. Mana yang GLB? GLB berarti mana? S dan T, hati-hati ya. S dan T. Kalau S berarti GLB. GLB tapi ini menjauhi titik acuan. Maka GLB-nya berarti yang mana? Ya? Ya ini GLB. Kalau yang BC posisinya berubah atau tetap? B ke C. B ke C kan misalkan ini 10 meter gitu ya. 10 meter berarti di sini 10, di sini masih 10, 10, 10, 10. Misalkan ini adalah TB, kemudian ini TC. Ketika antara TB dan TC itu posisi benda tetap. Berarti bendanya dalam keadaan, kalau posisinya tetap berarti benda itu bergerak atau diam. Jadi ini berhenti atau diam. Dan yang ini loh, kok Pak turun lagi? Berarti dia balik. Ini juga GLB, tapi arahnya beda dengan yang ini. Jadi gambarannya kalau kurva itu seperti ini. Saya misalkan seperti ini ya. Acuannya di titik ini, saya berarti di titik 0. Bergerak semakin jauh, kemudian berhenti sejenak atau beberapa saat sampai dengan TC itu, saya balik lagi. Jarak saya kan posisi saya menjadi 0 kan? Menjadi 0. Gitu ya. Jadi kurva grafik itu gerakannya adalah seperti ini. Titik acuannya di pojokan ini ya. Pojokan ini. Jadi saya di sini atau pas di kaki saya itu, bekas kaki saya sebagai titik acuan, saya bergerak semakin lama semakin jauh sampai nilainya 10. Setelah TB saya berhenti. Nah, sampai beberapa saat gitu ya. Setelah TC saya mundur. Sehingga saya menuju ke titik asal. 0 lagi akhirnya. Gitu ya. Itu cara membaca kurva. Jadi kalau ini GLB, tapi dia menjauhi titik acuan, ini GLB menuju ke 0, berarti dia kembali lagi ke titik acuan. Kalau datar seperti ini, berarti benda itu berhenti. Jadi maknanya ini nanti tergantung pada ini. Besaran itu apa? Ya. Jadi nanti bayangkan. Jadi kalau misalkan, oh ini semakin lama semakin besar, berarti benda itu dari titik acuan semakin jauh. Kemudian kok dari sini posisinya tetap, berarti dia berhenti. Kemudian kok posisinya dari acuan semakin kecil, berarti benda itu balik lagi. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan grafik hubungan antara besaran-besaran dalam gerak lurus. Nah, silakan kalau bicara dulu sambil direnungkan gitu ya. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, saya lanjutkan ke GLBB, gitu ya. Ke GLBB. Nah, ini GLB, jadi kurvanya sudah jelas seperti ini ya. Ini saya hapus. Sekarang adalah gerak lurus berubah beraturan.
atau GLBB, ya. Nah, GLBB cirinya, ciri GLBB yang pertama, kecepatannya bagaimana? Kecepatannya berubah. Kemudian yang kedua, percepatannya bagaimana? Percepatan tetap atau konstan. Ya, percepatannya tetap. Ya, nilai percepatannya tetap. Nah, kemudian persamaan dalam GLBB, ya, persamaan dalam GLBB. Jadi ada yang pertama ada VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang kedua ada S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat. Ini kuadrat berarti sebenarnya adalah VT dot VT, ya. Jadi skalar sama dengan V0 kuadrat plus 2A dot S. Dot S, ya. Ini akhirnya skalar, vektor dan vektor bisa skalar. Ya, ini skalar, ini juga skalar. Jadi ada 3 persamaan ini. Ya, ada 3 persamaan ini. Ini persamaan dari GLBB. Nah, kemudian nanti kita akan coba, saya ambil satu contoh gitu. Dan nanti kita akan coba mencari bagaimana bentuk kurvanya atau grafik. Nah, sekarang contoh. Ya, misalkan saya memiliki S sama dengan T kuadrat I. Ya. S sama dengan T kuadrat I. Meter. Contohnya adalah meter. Maka kalau diketahui S seperti ini, untuk mencari V, berarti kan turunan dari S. Ya. Di S. Berapa turunannya? Turunan dari T kuadrat. Turunan dari T kuadrat. Berapa? 2 T. Ya, sudah cukup berarti. Ya. Jangan ragu-ragu, ya. Ini meter. Ini meter per sekon. Dua TI. Maksudnya gerakannya pada arah sumbu X. Kemudian dengan A. Berapa berarti? Berarti dV per dt. V-nya kan 2T. Diturunkan menjadi 2 saja. Ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang dari situ kita akan mencari grafik antara S dan T. Ya, antara S dan T. Jadi ada S, kemudian ada T. Ketika T-nya 0, berapa S-nya ini? 0 kuadrat. Berapa 0 kuadrat? 0. Ketika T-nya 1. 1 kuadrat? 1. Kemudian ketika T-nya 2. Ya, jadi 4. Ketika T-nya 3. Jadi akan 9. Jauh gitu ya? Di atas. Jadi ini 1, 4, 9, tidak lutut ya. Jadi kalau digambarkan, nanti bentuknya dia melengkung. Ya, ini melengkung. Jadi ini dipercepat. Nanti kalau lengkungannya kebalik seperti ini, berarti diperlambat. Ya, ini dipercepat.
Itu antara S dan B. Bentuknya lengkung. Ya, kurvanya berupa garis lengkung. Kemudian grafik antara V dan T. V, kemudian di sini adalah T. Dari mana? V-nya kan 2T ini. Kalau T-nya 0, berarti V-nya 2 kali 0, 0. Kalau ini 1, 2. 2 kali 1, 2. Ya. Kalau T-nya 2, berarti 4. T-nya 3, ya 6. 6 gitu ya. Maka kalau ditarik dari sini ke sini, nah gitu ya, lurus, garis lurus, miring. Kalau miringnya seperti ini, berarti dia dipercepat. Kalau miringnya ke sini, berarti diperlambat. Karena semakin lama semakin mengecil nilainya. Gitu ya. Jadi melihatnya dari sini, oh V-nya dari 0 jadi 2, jadi 4, jadi 6, berarti semakin cepat. Kalau miringnya ke sini, berarti dari 6 menjadi 4, menjadi 2, menjadi 0, berarti diperlambat. Gitu ya. Sekarang grafik antara A dan T. Grafik antara A dan T. Ya. A dan T. T, kemudian di sini ada A. Nah, bagaimana? Pakai ini. Ketika T0, A-nya berapa? 2. Ketika T-nya 1, A-nya 2. Ketika 2, 2. Ini 3. Nah, dan seterusnya gitu ya. Maka kalau dihubungkan, maka akan membentuk garis datar. Ini maksudnya adalah percepatan konstan. Nilainya tetap. Ya. Jadi nilai percepatannya tetap, maka kurvanya kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga tadi contoh ini, untuk kurva tadi, ini ada T, di sini ada S, oh V ya, ini saya ganti V. Ya, ini ada S, V dan T. Nah ini, ada A, B, C, D, E. Grafik antara V dan T. AB. Maaf Pak, kameranya Ya, menjauh. GLB atau GLBB. GLBB. Ya. GLBB. Dipercepat atau diperlambat? Kenapa dipercepat? Ya, nilai V-nya semakin besar. Ini V. Ya. Kalau B ke C? GLB. Kenapa kok GLB? V-nya tetap. Nilainya kan V-nya tetap di datar. Jadi untuk AB itu adalah GLBB, kemudian BC, GLB, kemudian kalau CD, dipercepat atau diperlambat? Percepat, karena nilai kecepatannya semakin besar. Sekarang kalau D ke E, ya diperlambat. Jadi ini adalah
dl bb diperlambat. Karena nilai kecepatannya dari berarti dia berhenti setelah itu, ya. Jadi di sini dipercepat terus konstan, cepat-cepat lagi itu direm sampai dia berhenti. Gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba dia langsung nol, itu tidak bisa, ya. Kalau bergerak mesti pernah ada memperlambat dulu. Proses perlambatannya ada. Jadi kalau disajikan kurva seperti ini, grafik seperti ini harus bisa membedakan. Ini adalah V, ini adalah T. Nah, gitu ya. Jadi bisa membaca grafik. Nah, baik untuk yang dari rumah, tadi videonya gambarnya terlalu kecil gitu ya. Jadi itu ada kurvanya. Nah, silakan ditulis. BB. Hubungnya. Yang lainnya menghadap ke depan, kok kirim ke saya, WA. Ya. Yang ini sudah ya? Sebuah mobil, misalnya soal ya, ada sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Tentukan yang A, kecepatan mobil saat T sama dengan 4 sekon, dan yang B, perpindahan mobil saat T sama dengan 4 sekon, ya. Nah, jadi ada awalnya diam, kemudian dipercepat. Kamera saya mengecil lagi. Yang pertama, yang ditanyakan kecepatan. Berarti pakai rumus yang keberapa? 1, 2, atau 3? Kecepatan saat 4 sekon. Berarti kalau ada pertanyaan kecepatan, VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Karena ditanyakan adalah saat 4, jadi V4, ini sebenarnya pakai ini ya.
Ini kan arahnya ke barat. Ya. Ini V0-nya berapa? V awal. V0 itu berarti V awal. Kecepatan awalnya diam, berarti 0. Ya. Kalau kecepatan awalnya diam, berarti percepatannya ya bergerak. Ya. 2, kemudian waktunya 4. Ini dalam ke barat. Berarti adalah 8 meter per sekon ke barat. Nah ini. Ya, jadi sudah ada arahnya, vektor. Kemudian ini yang A, yang B sekarang ya. Yang B berarti menggunakan persamaan yang kedua. S sama dengan V0 T plus setengah A T kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya 0, karena berhenti atau diam gitu ya. Kemudian T-nya 4 plus setengah kali A-nya 2 kali kan T-nya 4 kuadrat. Ini berarti ke barat juga. Kemudian setengah kali 2, 1. Berarti ini 16 meter ke arah barat. Dari titik acuan. Ya. Ini perpindahannya adalah 16 meter ini. Jadi arah dari titik acuan berarti berpindah ke arah barat. Itu contoh. Nah, silakan bisa ditulis. Oke, sementara satu contoh itu dulu ya. Yang akan datang kita lanjutkan. Berarti untuk hari ini saya akhiri sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi berarti minggu GLBB tapi yang vertikal ya. Jadi saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.